Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget, pahlawan tersembunyi di ladang-ladang kita, dan gimana sebuah molekul bernama lignin bisa mengubah limbah pertanian jadi bahan-bahan masa depan yang luar biasa. Coba deh bayangin angka ini, 3,8 miliar ton. Itu bukan berat total semua mobil di dunia loh, tapi jumlah limbah pertanian, batang, sekam, dan jerami yang kita hasilkan setiap tahunnya. Limbah dalam skala yang, ya ampun, hampir nggak kebayang. Nah, pertanyaannya, semua limbah ini mau diapain? Selama ini kan kita anggapnya masalah. Tapi, gimana kalau tumpukan sampah raksasa ini sebenarnya adalah tambang emas yang tersembunyi? Kunci buat ngebuka potensi ini ada di satu molekul. Pahlawan kita hari ini yang mungkin nggak banyak orang duga, lignin. Gampangnya gini deh, lignin itu kayak lem super alami yang nyatuin serat-serat selulosa di dalam tanaman. Inilah yang bikin pohon bisa tinggi menjulang atau batang jagung tetap kokoh berdiri. Tanpa lignin, wah, semua tanaman bakal lemas kayak spaghetti yang udah direbus. Kalau kita lihat sekilas, struktur kimianya lignin emang kelihatan ribet banget, kayak peta jalan yang ruwet. Tapi ada satu hal penting yang perlu kalian tahu. Lignin dari pohon itu beda banget sama lignin dari tanaman pertanian kayak jagung atau gandum. Bedanya tuh ada di batu bata penyusunnya. Lignin kayu itu dibangun dari unit yang lebih rumit, namanya unit G dan S, yang susah banget diurai. Nah sebaliknya, lignin dari limbah pertanian itu kaya akan unit H, yang jauh lebih simpel, dan unit H inilah yang jadi kuncinya. Poin paling pentingnya gini, unit H ini tuh ibarat kepingan Lego dengan lebih banyak tonjolan buat disambungin. Dia punya semacam tangan kimia ekstra yang siap buat bereaksi. Ini bikin dia jadi gampang banget buat dibongkar pasang jadi material-material baru. Inilah, bisa dibilang, kekuatan supernya lignin pertanian. Oke, jadi gimana kekuatan super ini bisa mengubah dunia kita? Yuk kita mulai dari salah satu masalah terbesar kita, ketergantungan sama plastik dan material lain dari minyak bumi. Kita semua pasti pernah kan pakai lem epoksi atau lihat lantai yang dilapisin epoksi. Nah, masalahnya hampir semuanya itu dibuat pakai BPA, bahan kimia dari minyak bumi yang bukan cuma jelek buat lingkungan, tapi juga berpotensi bahaya buat kesehatan kita. Nah, disinilah lignin pertanian masuk. Para ilmuwan berhasil bikin epoksi baru yang 100% mengganti BPA pakai lignin. Dan hasilnya bukan cuma sekedar alternatif yang ramah lingkungan. Material ini punya kemampuan yang luar biasa. Bisa nyembuhin dirinya sendiri. Coba bayangin, goresan atau retakan kecil bisa hilang gitu aja cuma dengan sedikit panas. Keren banget kan? Contoh lain yang gak kalah keren, lihat proses ini. Kita ambil batang jagung yang biasanya cuma dibuang, kita ekstrak ligninnya, terus kita ubah jadi lapisan super kuat buat ngelindungin baja dari karat. Ini benar-benar definisi mengubah sampah jadi harta karun. Oke, sekarang kita pindah ke poliuretan. Bahan buat bikin busa, cat, sampai perekat. Nah, di sini ada tantangan dikit nih. Struktur alami lignin kan kaku ya, jadi agak susah diolah jadi bahan poliuretan yang kita mau. Yang kuat tapi juga fleksibel. Solusinya, proses dua langkah yang cerdas banget. Pertama, ligninnya dipotong-potong dulu, jadi bagian yang lebih seragam. Terus, potongan-potongan ini dimodifikasi secara kimia, seolah-olah dikasih pengait, biar lebih gampang bereaksi. Hasilnya, bahan dasar lignin yang sempurna buat bikin lapisan poliuretan yang super tahan korosi. Nah, selain jadi pengganti plastik, kandungan karbon lignin yang tinggi itu ngebuka pintu ke aplikasi yang lebih canggih lagi. Dunia material berteknologi tinggi. Serat karbon, siapa sih yang nggak tahu? Material impian yang lebih kuat dari baja tapi enteng banget, dipakai di mobil F1 sampai pesawat luar angkasa. Tapi masalahnya, bahan dasarnya yang namanya PEN itu mahal banget dan asalnya dari minyak bumi. Jelas nggak berkelanjutan. Nah, inilah solusinya. Dengan pakai lignin dari berbagai tanaman kayak jagung, sorghum, atau rumput-rumputan, kita bisa bikin serat karbon berkualitas tinggi dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan yang lebih keren lagi, kita bisa milih sumber ligninnya buat ngatur sifat akhir serat karbonnya, mau yang lebih kuat atau yang lebih gampang dipintal. Fleksibel banget. Oke, selanjutnya penyimpanan energi. Kutipan ini mungkin kedengaran teknis ya, tapi intinya simpel kok. Buat bikin baterai yang lebih bagus, kita butuh material dengan banyak banget lubang-lubang super kecil. Anggap aja kayak spons super di level nano yang sempurna buat nyerap dan ngelepasin energi listrik dengan cepat. Jadi gimana caranya kita bikin spons nano? Ini buat superkapasitor, itu loh baterai yang bisa ngisi daya super cepat. Prosesnya kira-kira begini. Lignin dipanaskan sampai jadi karbon. Terus diukir pakai bahan kimia buat bikin jutaan pori-pori atau lubang mikro.
Hasil akhirnya adalah elektroda karbon 3 dimensi yang super berpori. Dan inilah hasilnya. Coba lihat deh struktur yang rumit dan indah ini. Setiap bagian kecil dari spons karbon ini punya luas permukaan yang luar biasa besar. Nah, inilah yang bikin dia bisa nyerap dan ngelepasin energi dalam sekejap. Ini inti dari sebuah superkapasitor. Terus, seberapa bagus kinerjanya? Dalam salah satu penelitian, elektroda ini bisa mencapai kapasitansi 428 farad per gram. Gampangnya, ini angka yang tinggi banget. Dan ini bukti kalau material dari limbah pertanian ini punya potensi serius buat bersaing, bahkan ngalahin teknologi baterai yang ada sekarang. Dan semua aplikasi ini baru permulaannya aja loh. Masa depan lignin menjanjikan hal-hal yang jauh lebih menakjubkan lagi. Kita ngomongin soal pupuk pinter yang lepasnya pelan-pelan, lapisan anti-UV, busa super ringan yang bisa nyerap tumpahan minyak, bahkan material buat nyimpan hidrogen, dan komponen buat baterai generasi berikutnya. Dan ingat, semuanya ini berasal dari limbah yang tadinya cuma dibuang. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Mungkinkah limbah dari ladang kita bisa membangun dunia di masa depan? Setelah ngelihat semua ini, jawabannya kayaknya bukan lagi sekedar mungkin. Pahlawan yang selama ini tersembunyi di ladang kita udah siap mengubah dunia jadi tempat yang lebih hijau dan lebih berkelanjutan.